Katakan apa? Ndak. One nangis bae Pak, luwih enak. Nih, bikin mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'ina ala umur dina waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Amin. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang surat Al-Lail yang membicarakan tentang malam. Di sini pada ayat yang ke-12, sesungguhnya Allah itu berfirman yang kemarin sudah saya bacakan, inna alaina lal huda, sesungguhnya atas tanggungan kamilah menunjukkan jalan. Berarti apa? Allah itu di sini yang mempunyai tanggung jawab, yang memberikan suatu tanggungan, yang akan menjelaskan apa itu yang halal dan apa itu yang haram. Berarti semuanya itu sudah ada namanya aturan mainnya, sudah ada namanya suatu undang-undangnya, sehingga dalam hidup ini kita itu tidak bisa namanya seenaknya sendiri. Kemudian apa? Allah juga akan memberikan suatu petunjuk kepada siapa saja yang Allah inginkan atau yang Allah akan berikan, sehingga dengan hal tersebut Allah itu apa? Yang akan memberikan petunjuk kepada manusia, baik itu lewat kitabnya yaitu Al-Quran maupun lewat hadis-hadis dari Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa? Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia ini. Berarti apa? Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Allah itu ingin menjelaskan supaya apa? Manusia itu tidak lupa bahwa manusia itu tidaklah mempunyai suatu kuasa apapun, tidak mempunyai suatu kekuasaan, tidak mempunyai apa? Kita itu bisa melakukan di dunia ini itu sesuka hati kita. Karena apa? Allah itu sudah memberikan aturan mainnya. Semua yang ada di akhirat maupun yang ada di dunia ini, Allah itu yang memilikinya. Walaupun dunia ini hanya bersifat fana, dan manusia itu harus patuh
kita itu harus patuh. Mau tidak mau kita itu harus mau. Seandainya bila mana kita itu tidak mau melakukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan balasannya. Karena akhirat dan dunia itu Allah yang menguasainya. Lebih baiklah kita itu tunduk daripada kita itu keras kepala. Kadang kan kita itu membangkang sebagai manusia. Itu harus kita pahami. Kita itu wayang, Allah itu dalang. Semua apa ceritanya kehidupan kita, background kehidupan kita, itu semua sudah yang mengaturnya itu adalah Allah Ta'ala saja. Kita itu tidak bisa. Karena apa? Bila mana kita itu mau tidak mau mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kita itu harus siap menerima balasannya, harus siap menerima balasannya. Makanya apa? Allah mengatakan fa'angdartukum naron talazza, maka aku ancam kamu dengan api yang menyala-nyala. Fa'angdartukum, maka aku ancam, aku ingatkan. Allah itu mengingatkan kita. Seandainya kita itu membangkang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, baik itu lewat kitabnya maupun hadis-hadis Rasulullah, kita itu harus siap-siap untuk masuk ke dalam api yang sangat menyala-nyala. Yaitu apa? Yaitu neraka. Karena apa? Naron di sini itu adalah nakiroh, yang artinya apa? Api di sini itu memberikan efek takut, memberikan efek takut. Karena api neraka itu tidak seperti api yang ada di dunia ini. Api yang ada di dunia ini saja sudah sangat panas, apalagi api yang ada di akhirat. Ada beberapa ulama yang mengatakan apa? Api yang ada di akhirat itu 1000 kalinya api yang ada di dunia ini panasnya. Nggak usah kena api di dunia saja, kita nggodok banyu, umep banyune, ora sengaja jari kita itu kena pancinya, bagaimana yang kita rasakan? Apalagi apinya. Sehingga apa? Di sini juga dikatakan la yaslaha illal asqa, yang tidak akan terpanggang padanya kecuali orang yang paling cilaka. Al asqa ini berarti apa? Orang yang paling cilaka, orang yang tidak mematuhi, orang yang mendustakan, orang yang tidak mau namanya mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Neraka itu sebenarnya bersifat darokat. Darokat itu bertingkat, akan tetapi apa? Bertingkatnya tidak ke atas, akan tetapi apa? Bertingkatnya ke bawah.
semakin kita itu masuk ke neraka yang paling bawah, maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan suatu balasan yang paling sengsara. Neraka itu bukan seperti masjid ini. Masjid ini itu bertingkat tapi ke atas. Akan tetapi kalau neraka itu ke bawah. Semakin bawah, semakin bawah, semakin bawah itu neraka itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang paling cilaka. Sedangkan panasnya api neraka atau siksanya api neraka yang paling ringan, kita sudah mengetahui bahwa siksa yang paling ringan itu apa? Bila mana tangan kita atau telapak kaki kita kemudian ditempelkan dengan api neraka tersebut, kemudian otak kita itu mendidih. Otak kita itu mendidih. Itu yang paling ringan. Tepleknya pamannya Rasulullah itu adalah siksa yang paling ringan, yang terbuat dari api neraka. Tali-talinya yang mengikat kakinya juga terbuat dari api neraka. Dan ketika dipakaikan sandal tersebut, maka otaknya itu akan langsung mendidih. Itu adalah apa? Itu adalah siksaan neraka yang paling ringan. Siksaan neraka yang paling ringan. Bagaimana kalau siksaan neraka yang paling berat? Jangan kita mengatakan Pak ora gampang iso, kita masih hidup, kita nikmati saja hidup ini, masalah akhirat gampang. Itu hati-hati. Karena apa? Allah itu mengatakan apa? La yaslaha illal asqa, yang tidak akan terpanggang padanya kecuali orang yang paling cilaka, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan membelakangi. Berarti apa? Di sini dikatakan kadzdzaba wa tawalla, mendustakan dan membelakangi, yaitu berpaling. Bisa diartikan adalah berpaling. Berpaling apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala. Tidak mau namanya kita itu mau memahaminya. Al-Quran hanya dibaca kulitnya saja. Mungkin kita itu hanya membaca Al-Quran itu hanya kulitnya saja. Akan tetapi yang ada di dalamnya kita tidak mengetahuinya. Makanya ada sumpah-sumpah yang Allah firmankan. Demi waktu duha, demi buah tin, demi waktu asar. Itu adalah sumpahnya Allah dengan apa? Dengan nama makhluknya. Biar apa? Biar kita itu mau memahami. Biar kita itu apa? Mau namanya melihat, mau tunduk. Karena apa? Ayat ini juga bisa diartikan bahwa orang yang paling cilaka adalah yang pertama adalah orang yang mendustakan.
orang yang membelakangi, yang artinya mendustakan ialah apa? Dia tidak mau menerima ajakan kebenaran itu. Berarti apa mendustakan itu? Berarti apa? Kita tidak mau menerima suatu kebenaran. Kita hanya mengindahkan saja, tidak mengindahkan. Tidak mau menerima, dipandangnya semua omong kosong belaka saja, dianggapnya suatu dongeng. Pak Kiai ini dongeng tok, ngopono sih siksa kubur, padahal kuburan kuwi sepi. Kalau kita itu pakai logika, kita itu di alam kubur itu sudah ada siksaan. Tapi kalau kita itu melihatnya pakai pikiran logika saja, apa benar? Sedangkan kuburan itu kan sepi, nggak ada suara apapun. Seandainya manusia itu bisa mendengar siksa kubur, manusia itu pasti langsung akan mati. Nggak usah siksa kubur, orang yang baru meninggal kemudian dimasukkan ke dalam keranda, seandainya kita itu bisa mendengarkan apa yang terjadi pada si mayat tersebut, pasti kita itu nggak mampu untuk menggotongnya, karena ada yang menjerit sejadi-jadinya. Tapi apa? Karena kita itu belum mengalami, dianggapnya hanya omong kosong belaka. Hanya omong kosong belaka. Kita itu mendustakan. Apa ora jarine kuwi wong Islam iku besok itu akan masuk surga semuanya. Sing penting aku ora kafir. Aku tetap syahadat. Misalkan kita itu melakukan riba, itu siksanya akan dimasukkan ke sungai yang terbuat dari darah yang mendidih, kemudian dicemplung-cemplungke. Setelah dicemplung-cemplungke, kemudian ketika kita itu menepi, malaikat sudah di pinggir sungai tersebut, sudah membawa batu dari neraka, kemudian dilempar, dan kita itu langsung akan menelannya. Itu siksaan bagi orang yang makan riba. Itu hati-hati, apalagi sekarang hidup kita itu semuanya riba, semuanya penuh dengan riba. Misal kita itu dihukum 1 hari saja, 1 harinya akhirat adalah 1000 tahunnya dunia. Apa yang akan terjadi kepada kita? Kemudian di sini juga dikatakan, kemudian itu dia membelakangi punggungnya yang diberikannya karena sombongnya, hanya dipandangnya hina saja. Rasulullah yang menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah ini yang diungkap pada pepatah Melayu, bersutan di mata, beraja di hati. Seakan-akan dia merasa dirinya lebih tinggi dan Rasul itu hina belaka.
Berarti apa? Allah itu di sini itu menerangkan kepada orang-orang kafir. Karena apa dikatakan kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan yang membelakangi itu. Di sini Syekh Al-Khawamis itu mengatakan adalah orang-orang kafir. Akan tetapi apa? Ulama yang lainnya juga mengatakan apa? Bukan hanya kepada orang kafir saja, akan tetapi orang yang beriman di bibirnya tetapi tidak beriman di hatinya. Bibirnya mengatakan saya beriman, tapi di hatinya kita nggak beriman. Kita kan nggak tahu, yang tahu hanya kita sendiri dengan Allah Ta'ala. Kalau orang kafir sudah jelas mendustakan, tidak mau menerima. Orang-orang Quraisy sampai melempari batu dan meludahi Rasulullah, sampai pamannya sendiri mau menginjak kepalanya Rasulullah, bila mana Rasulullah itu tetap berdakwah, menghinakan yang orang-orang yang diutus oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kalau kita mungkin kita menjunjung nama Rasulullah, tetapi apa kebanyakan kita membenamkan ajaran-ajaran Rasulullah. Kita menjunjung dengan sholawat dan sebagainya. Nama Rasul selalu kita dengung-dengungkan. Akan tetapi ajaran-ajaran Rasulullah banyak orang yang menginjak-injaknya. Berarti apa? Kita itu sama saja menghina akan adanya Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Manusia tidak sempurna, akan tetapi apa yang kita tahu kita lakukan secara terus-menerus. Oh, ada hadis tentang sholat sunnah tatawu. Misalkan apa, kita disuruh untuk sholat duha, ya kita lakukan sholat duha setiap pagi sebelum kita itu beraktivitas. Kalau sudah sholat duhanya bisa, sudah kontinu ditambah, mungkin yang lebih banyak sholat rawatib. Yang pagi saja kita sudah bisa kontinu, kita bisa melakukannya. Oh, kita tambah lagi. Biasanya kita itu tidur 7 jam, ya kita tidur itu hanya 5 jam saja. Nanti jam 2 kita sholat tahajud. Padahal Rasulullah menerangkan pada saat kita itu sholat tahajud 1/3 malam atau 2/3 malam, Allah itu turun ke langit dunia. Tahajud angel, nonton World Cup bisa. Iya kan? Kita nonton Liga Champion, World Cup jam berapa saja. Jam 2 kita bisa bangun. Tapi kok kita itu mau sholat tahajud minimal hanya 2 rakaat saja. Itu kok kita itu masih abot alot. Apalagi yang sekarang suka bal, 1 malam suntuk 3 permainan. Kita bisa bisa bergadang semalam suntuk. Akan tetapi kita itu hanya untuk sholat tahajud
Ketika tidak ada hal tersebut, apakah kita bisa bangun? Itu perlu kita pahami. Itu ajaran Rasul yang akan mempermudah kita itu apa? Masuk ke dalam surga. Dan sabda-sabda Tuhan itu adalah omong kosong dan mereka benar sendiri. Sebab itu sudah sepantasnya api neraka menyala-nyala ke tempat mereka. Berarti apa? Allah itu sudah memberikan suatu ancaman. Orang yang membangkang, orang yang mendustakan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian dalam ayat yang ke-17 dikatakan, wasayujan nabuhal atqa, dan aku dijauhkan dia daripada orang yang paling bertakwa. Di sini ayat yang ke-17 artinya akan dijauhkanlah api neraka yang menyala-nyala itu. Dijauhkan dari siapa? Dari orang yang paling bertakwa. Dan kita itu tidak akan didekatkan dengan api neraka, melainkan akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang selalu berbakti kepada Allah Ta'ala, yang tidak putus hubungannya dengan Allah Ta'ala, dan selalu memelihara hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Karena hidupnya telah disediakannya menempuh jalan yang benar. Berarti apa? Kalau kita itu mau hidup ke jalan yang lurus, itu kita itu harus berbakti, harus selalu memelihara hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita pingin masuk surga, akan tetapi kita nggak pernah memelihara hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita punya usaha, tetapi kita pingin usaha kita itu baik, sukses, lancar. Akan tetapi kita nggak pernah namanya memelihara hubungan dengan klien kita, mungkin dengan pembeli kita, mungkin dengan teman sejawat kita, yang sama-sama mungkin membangun suatu usaha. Apakah usaha itu akan jalan? Tidak. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk Allah Ta'ala, kita tidak mempunyai namanya kekuasaan apapun. Memang benar, mungkin miftahul jannah la ilaha illallah. Akan tetapi apa? La ilaha illallah itu apa? Apakah hanya didengung-dengungkan saja? Hanya kita dengung-dengungkan dengan sholawat saja? Tetapi semua yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kita itu tidak mau namanya melakukannya. Kemudian dikatakan alladzi yu'ti malahu yatasyakka, yang memberikan hartanya karena ingin membersihkan. Allah itu pasti namanya memberikan rezeki kepada manusia. Allah itu pasti memberikan rezeki. Sehingga apa? Bila mana kita itu pingin berbakti kepada Allah Ta'ala, salah satunya yaitu apa? Bukti yang utama dari bakti kita, yaitu kita itu suka memberikan harta, suka mengeluarkannya, suka infak sedekah.
niat kita itu untuk membersihkan. Kita infak, kita sedekah, mungkin kita hanya bisanya 1.000 perak, ya kita melakukannya 1.000 perak. Oh bisa namanya 5.000 perak, ya 5.000 perak. Oh bisa 10.000, ya 10.000. Oh saya sudah mempunyai harta sesuai dengan haul dan nisabnya. Mungkin harta kita itu pas-pasan tok, tapi sudah sesuai dengan haul nisabnya. Ternyata per tahunnya kita itu harus mengeluarkan zakat, terutama zakat mal. Ya kita keluarkan. Kalau misalkan kita itu mengeluarkan 1 tahunnya 2,5 juta, dan kita itu masih bisanya misalkan 1 juta, dia tidak apa-apa. Zakat itu boleh tidak full, boleh. Akan tetapi apa? Karena kita dalam keadaan belajar. Kan orang nggak kaya semua, orang nggak semuanya itu melimpah. Akan tetapi kita sudah ada niat ingin membersihkan harta kita. Oh saya dapat warisan rumah harganya sekian. Oh saya punya motor 2 walaupun motor itu cicilan. Oh saya punya lemari es. Oh saya punya TV LED. Kemudian sudah sudah dihitung sesuai dengan haul dan nisabnya. Ternyata pas kita membayar misalkan 2,5 juta, kita mencoba. Oh saya masih mampunya 1 juta. Oh tahun ini 1 juta. Nanti tahun depan ditingkatkan lagi. Sehingga apa? Allah itu mengatakan alladzi yu'ti malahu yatasakka, yang memberikan hartanya karena ingin membersihkan. Janganlah kita itu bakhil, janganlah kita itu kikir. Diri sendiri dibersihkan daripada penyakit yang kotor pada jiwa, yaitu penyakit bakhil. Berarti apa? Sesungguhnya kita infak sedekah, kemudian kita itu melakukan zakat, itu untuk apa? Untuk membersihkan penyakit jiwa kita. Biar kita itu enggak pelit, mencoba. Dan harta itu sendiri pun dibersihkan dengan jalan mengeluarkan bahagian yang patut diterima oleh orang yang fakir miskin. Meskipun di Mekah belum turun peraturan beberapa zakat mesti dibayar, berapa yang 1 nisab dalam edaran yang satu tahun atau haul, namun sejak dari masa Mekah itu pendidikan jiwa kepada berderma telah dilatih. Berarti apa? Allah Ta'ala itu memberikan suatu pelajaran. Walaupun kita itu belum tahu pada waktu itu, belum ada namanya aturannya. Dulu itu di Mekah itu belum ada aturannya, peraturan berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman. Akan tetapi apa? Rasulullah itu memberikan contoh, yaitu menyantuni fakir miskin. Apalagi kita sudah ada aturannya. Selalu kita itu dengar aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu di Al-Qur'an diulang-ulang kalimat tersebut sampai diulang sampai 27 kali.
Dalam Al-Quran itu aqimus sholah wa atuz zakah itu ada yang mengatakan diulang oleh Allah Ta'ala itu sampai 27 kali. Berarti apa? Allah itu selalu mengingatkan, hei menungso sholatlah, hei menungso bayarlah zakat untuk membersihkan hartamu. Kemudian apa? Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, padahal tidak ada padanya budi seseorang yang akan dibalas. Artinya apa? Ketika dia itu mengeluarkan sebagian dari harta bendanya untuk membantu orang lain, benar-benar timbul dari hati yang paling suci. Bukanlah dia itu mau mengeluarkan harta karena dahulu orang yang sekarang diberinya itu pernah berjasa kepadanya. Bukan karena kita itu balas budi. Kadang kita itu apa? Memberikan atau condong kepada seseorang itu mungkin yang baik dengan kita. Oh kae si fulan senengane muji-muji aku kuwi selalu dipuji-puji. Nek bodoh engko tak kai zakat. Itu berarti apa? Niatnya itu bukan karena Allah Ta'ala, karena dia itu pernah memuji-muji kita. Kadang kan di masyarakat itu kan ada orang seperti itu. Ada orang kaya, saya itu dengar sendiri, orang itu mengatakan, Ji, kono itu baik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Setelah dia itu memuji-muji orang tersebut, dia itu pulang. Kemudian waktu tersebut besoknya itu hampir lebaran, kurang lebih 5 hari, orang itu langsung diberi hadiah yang sangat banyak, diberi sesuatu yang sangat banyak. Berarti apa? Orang tersebut memberikannya itu bukan karena Allah Ta'ala. Apalagi zakat kita ada namanya 8 masna, fakir, miskin, fisabilillah dan sebagainya, yang ada 8. Itu kita lihat tetangga kita bagaimana. Walaupun mungkin tetangga kita itu mungkin agak enggak enak hati dengan kita enggak suka dengan perilakunya, akan tetapi dia itu sudah termasuk di dalam 8 masna, mungkin fakir atau mungkin miskin, kita tetap memberikannya. Karena apa? Niat kita itu karena Allah Ta'ala. Dan kalau tidak karena membalas jasa, tidaklah hartanya akan dikeluarkan. Dan jangan pula memberi karena mengharap lain hari akan orang itu akan membalasnya jasa pula. Hendaklah karena Allah semata. Inilah yang dikatakan paling bertakwa. Kemudian dalam ayat ke-20 dikatakan illabtigha awajhi rabbihil a'la, melainkan hanya karena mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi. Orang yang mengeluarkan harta benda untuk mensucikan batin tidak mengharap balasan manusia, hanya mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Mengharapkan ridho saja, itulah orang yang akan dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala. Berarti apa? Kalau kita itu ingin terhindar dari api neraka, salah satunya yaitu apa? Kita itu harus berderma untuk membersihkan harta kita. Mungkin kita enggak korupsi,
tidak mengambil, akan tetapi apa? Mungkin kita itu mengurangi jam kita. Kita di kantor mungkin biasa bekerja sesuai dengan SOP dan sebagainya. Akan tetapi apa? Aturannya dari jam 8 sampai jam setengah 3 atau jam 3 atau jam 4. Tetapi setelah itu mungkin jam 1 sudah ditulis tidak menerima pelayanan lagi. Berarti kita itu sudah korupsi. Kita itu dosa. Kan banyak toh sekarang kantor, instansi dan sebagainya, jamnya masih ada jam 8 sampai jam 3, tapi jam 2 atau jam 1 sudah ditulis tidak menerima pelayanan lagi. Yang jadi guru mungkin apa? Tidak sesuai dengan jamnya. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Wala saufa yardo, dan akan ridholah dia. Sehingga apa? Kalau kita itu sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada manusia sesuai dengan aturan-aturannya, maka Allah itu akan meridhoi hidupnya. Allah akan ridho kepada orang yang telah memberikan hartanya atau menunaikan segalanya. Kemudian Allah itu akan memberikan di akhirat kelak adalah sesuatu yang membahagiakan. Makanya apa? Kita itu selalu harus berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar kita itu diberi suatu kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa? Kita itu dijauhkan dari api neraka. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk surat Al-Lail, berarti sudah selesai, dan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang dipahami, mungkin karena masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.